Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu. Saya Mari Putra Andrian dengan NIM 2022 0510113 dari kelas B. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari tentang filsafat, dan dalam pembahasan filsafat saya nanti, saya akan lebih memfokuskan pada filsafat ketuhanan. Mau tahu? Yuk simak videonya. Kata filsafat berasal dari kata filosofia atau dari bahasa Yunani yang diartikan dengan mencintai, ataupun dalam bahasa Inggris tentang filsafat disebut dengan istilah filosofi, dan dalam bahasa Arab disebut dengan kata falsafah. Ini dapat diartikan mencintai kearifan. Apakah kalian tahu tentang Plato? Plato adalah filsuf pertama yang menulis secara filosofis dan secara sistematis teologis mengenai konsep ketuhanan, sehingga dapatlah dikatakan bahwa ia adalah pelantang dasar bagi ilmu teologi dan memberikan pengaruh besar bagi perkembangan filsafat barat, khususnya tentang konsep ketuhanan. Pemikiran Plato tentang ketuhanan adalah upaya untuk mereformasi konsep ketuhanan yang terdapat pada masyarakat Yunani kuno. Tulisan ini berupaya menganalisa dan memahami ketuhanan menurut Plato agar pembaca masa kini dapat mengerti lebih dalam lagi tentang konsep ketuhanan yang dipahami masyarakat Yunani kuno, dan khususnya menurut Plato, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi filsafat ketuhanan pada masa kini. Konsep Tuhan dalam filsafat Yunani pada awalnya diambil dari kata Deus yang berarti dewa Zeus. Lalu dalam perkembangannya digunakanlah kata Theos, yang salah satu pengertiannya ialah Tuhan. Walaupun konsep ketuhanan Plato berasal dari kata Deus, tetapi Tuhan yang dimaksud Plato bukanlah dewa Zeus. Kata Theos dalam bahasa Yunani pada masa Yunani kuno tidak memiliki arti yang sama dengan kata Tuhan. Menurut pengertian dalam kitab suci umat Kristen atau GMA grup B menulis bahwa bagi masyarakat Yunani kuno, Tuhan adalah suatu yang berkata predikatif. Alkitab mengatakan Tuhan itu kasih atau Tuhan itu baik, menegaskan tentang eksistensi suatu yang misterius, atau menjelaskan tentang salah satu sifat-sifat Tuhan. Bagi masyarakat Yunani kuno, aturannya ialah sebaliknya. Mereka berkata bahwa kasih itu Tuhan atau keindahan itu Tuhan, yang maknanya tidak mengasumsikan eksistensi tentang suatu ketuhanan yang misterius, tetapi menjelaskan tentang kasih dan keindahan sebagai suatu realitas. Perkataan bahwa kasih atau kemenangan adalah Tuhan dimaknai sebagai suatu yang melebihi dari manusia, suatu yang tidak dapat mati dan kekal, suatu kuasa yang bekerja dalam dunia, yang tidak mahir bersama manusia, dan tetap ada walaupun semua manusia telah tiada. Itulah yang disebut Tuhan. Oleh karena itu, kata Tuhan bagi masyarakat Yunani kuno juga diterapkan pada matahari, bulan, planet, dan benda-benda langit yang lainnya. Tetapi sekalipun disebut Tuhan, bukan berarti masyarakat Yunani kuno menjadikan benda-benda itu sebagai objek penyembahan atau diartikan sebagai Tuhan. Bukan berarti masyarakat Yunani kuno menjadikan benda-benda itu sebagai objek penyembahan atau diartikan sebagai Tuhan menurut pemahaman masyarakat modern, melainkan disebut Tuhan alasannya hanya karena benda-benda langit itu adalah lebih besar dan lebih bertahan lama dari hidup manusia. Salah satu karya Plato yang berjudul Cratylus menjelaskan bahwa Tuhan
tidak dapat dikenal dan tidak ada eksistensinya. Kesimpulan, agama Plato bukan agama spiritual dengan ketuhanan adalah logos Allah yang berinkarnasi, melainkan agama Plato adalah agama intelektual dengan ketuhanan yang impersonal atau tidak berkepribadian yang disebut sebagai jiwa alam semesta, dalam arti sebagai sumber gerakan dan keteraturan dalam alam semesta, sehingga alam semesta bisa mandiri dan merorganisasikan dirinya. Oleh karena itu, ketuhanan Plato bukanlah pencipta yang eksternal, yang supranatural, dan penciptaan menurut Plato bukanlah dari ketidakadaan mutlak atau ex nihilo, melainkan dalam kerangkaan emanasi dan partisipasi dari apa yang disebut sebagai ide dari segala ide atau inteligensi tertinggi dalam alam semesta yang berupa hukum-hukum yang memberikan ketertiban dan keteraturan dalam segala makhluk dan benda-benda dalam alam semesta ini. Itu sebabnya benda-benda langit dalam konsep ketuhanan Plato disebut pula Tuhan karena di dalamnya mengandung jiwa alam semesta. Namun benda-benda langit itu sekalipun disebut Tuhan tidak dijadikan sebagai objek penyembahan. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf sekali lagi. Sekian dari saya, terima kasih.